Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya. Kita akan melanjutkan materi yang sudah Anda dapatkan di video sebelumnya. Tadi Anda sudah mendapatkan pembahasan terkait operator penghubung untuk multisyarat seperti AND OR, lalu ada nested if, juga ada switch case. Jadi kita akan mencoba membuat beberapa hal tersebut. Kenapa? Karena operator AND dan operator OR untuk multisyarat sudah saya berikan pada pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya. Sehingga kita akan fokus untuk ternary switch statement, lalu kita akan melihat juga switch case statement dan tentunya nested if statement. Dan itu akan dibagi menjadi beberapa macam atau beberapa video. Baik, kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Anda membuka project Anda dengan project yang sebelumnya sudah kita buat, yaitu dasar pemrograman 2020. Lalu Anda tambahkan package ini, yaitu pertemuan 6 Das Pro 2020. Jadi kita akan melanjutkan project yang sudah kita buat sebelumnya, tapi kita akan menambahkan package baru untuk memisahkan materi yang kita pelajari. Jadi sekarang adalah pertemuan ke-6, kita tuliskan pertemuan 6 titik Das Pro 2020, di mana kita akan membuat 4 kelas ini ya. Kita akan membuat kelas ini, ada ternary, ada nested if, ada switch case 1 dan switch case 2. Di video sekarang kita akan fokus di ternary test, sehingga silakan Anda membuat kelas berikut. Beri nama atau buat kelas baru di project baru kita tadi nih, di project ini, di package baru kita ini. Kita buat kelas baru dengan nama ternary test ya. Jadi kita nama ternary test, kita perhatikan penulisannya ternary test. Di mana apa itu ternary? Ternary itu tadi sudah dijelaskan, sudah Anda lihat sekilas pada blok untuk operator. Apa itu ternary? Ternary itu biasanya digunakan sebagai statement pengganti ya, statement pengganti if else. Tapi if else untuk dua kemungkinan. Jadi if else itu kan dua kemungkinan atau dua cause effect. Jadi biasanya digunakan untuk pengganti. Kenapa? Karena bisa dibilang lebih simple atau baris code-nya lebih sedikit, karena hanya satu baris tapi bisa menghasilkan output yang sama. Formatnya seperti apa? Formatnya adalah seperti ini. Jadi nanti kita mengawalinya dengan membuat sebuah variabel. Variabel yang akan menampung hasil dari pengkondisian dengan ternary ini. Jika syaratnya menghasilkan nilai integer, maka buatlah variabel integer. Tapi jika menghasilkan misalnya string, berarti variabel di sini adalah string. Lalu di sini kita menuliskan syaratnya ya. Di sini ada syaratnya. Misal syaratnya jika nilai di atas 50, maka tuliskan di sini nilai sama dengan 50. Dan variabel di sini bukan berarti adalah variabel nilai, tapi di sini adalah misal variabel hasil kelulusan misal. Dan di sini adalah syaratnya. Jika nilai di atas 60, kita tulis saja nilai di atas 60, tanda tanya, maka menanyakan, maka apa yang akan dilakukan? Dia akan membandingkan apakah true atau false. Jika true, dia akan mengeksekusi statement ini. Dan statement inilah yang akan mengisikan ke variabel penampung hasil ini. Tetapi jika tidak terpenuhi, maka akan masuk ke false statement, dan hasil dari false statement ini akan dimasukkan ke variabel penampung hasil ini. Sehingga bisa kita lihat di sini, kalau misalnya kita punya if else seperti berikut, if expression 1 bernilai true atau terpenuhi, dia akan mengisikan variabel sama dengan expression 2. Tetapi jika false, maka variabel diisi oleh expression 3 misal. Maka ternary-nya akan menjadi seperti apa? Ternary-nya akan menjadi seperti ini. Variabel kita buat karena di sini juga menggunakan variabel dengan nama variabel. Variabel sama dengan expression 1 atau syarat di if juga nih sama. Jika if-nya misalnya nilai di atas 60, maka di sini adalah nilai di atas 60. Tanda tanya, lalu jika true, expression 2 lah yang dimasukkan ke variabel. Layaknya ini
Tetapi jika false, expression 3 lah yang dimasukkan ke variabel layaknya block code ini. Jadi bisa kita lihat, bisa kita bandingkan jika if else ini bisa menghasilkan 6 baris atau 5 baris, tetapi dengan ternary cukup 1 baris menghasilkan output yang sama. Sekarang kita akan mencoba ya, Anda akan diminta untuk membuat tadi program untuk status kelulusan. Sehingga silakan Anda menuliskan ini. Diawali dengan membuat scanner, SC sama dengan new scanner, system.in. Jangan lupa lakukan import Java util scannernya. Jika sudah, silahkan Anda membuat sebuah variabel integer nilai atau variabel yang akan dibandingkan dengan atau di dalam syarat. Di sini kita lihat integer nilai sama dengan sc.nextIn. Jika sudah, maka kita tuliskan ternary-nya. Bagaimana menuliskannya? Yang pertama kita siapkan variabel karena di sini saya ingin menghasilkan output berbentuk teks gitu ya. Kelulusan atau tidak lulus, maka di sini ada 2 kemungkinan. Saat kelulusan nilai di atas 65, maka dia dianggap lulus. Tetapi jika dia tidak di atas 65 atau 65 saja, maka dia dianggap tidak lulus. Dan jika sudah, maka kita akan mencetak kelulusannya. Di sini kita akan coba. Maka di sini akan diminta untuk mengisikan misal 50, maka tidak lulus. Lalu kita jalankan kembali. Jika kita isi 65, maka tidak lulus juga. Jika kita run 90, maka dia dianggap lulus. Di sini kita bisa lihat bahwa ternary menghasilkan hasil atau output yang mirip dengan statement if else. Hanya saja lebih efektif atau lebih hemat dalam penggunaan barisnya. Itu adalah contoh dari ternary. Silakan Anda mencoba, silakan Anda tuliskan. Dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya untuk membahas nested if atau if bercabang. Atas atensinya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.